Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya AWP Halimun. Di kesempatan ini saya akan coba tayangkan mengenai nama-nama dari bagian golok. Golok pun itu ada beberapa jenis golok dan bahan golok. Yang pertama, golok yang terbuat dari tanduk pul, dari gagang dan sarung atau warangka, itu semuanya tanduk. Seperti ini tanduk kerbau. Ini bagian bilah, ini gagang, dan ini sarung. Nanti kita akan sampaikan nama dari bagian-bagian golok. Ini untuk yang full tanduk. Kemudian ada juga yang campuran. Ada unsur tanduknya, gagang, semut-mutingnya dan simpainya atau tali, kemudian penjepit atas bawahnya. Nah, ini tanduk. Sedangkan sarungnya ini dari kayu. Bilahnya seperti ini. Yang ketiga, ada yang full kayu, gagang dan warangkanya ini semua dari kayu. Baik, itu untuk bahan-bahan gagang dan sarung. Dan selanjutnya kita akan coba sampaikan nama dari bagian-bagian golok. Tapi sebelum menyaksikan, kita ngopi dulu. Dan selamat menyaksikan. Baik, para pecinta golok, saya akan coba sampaikan nama dari bagian golok. Di sini golok terdiri dari 3 bagian, yaitu ada gagang, sarung, dan bilah. Untuk pertama, saya akan coba sampaikan nama, yaitu dari gagangnya dulu. Gagang ini disebutnya adalah namanya perah ya. Ini namanya perah. Kemudian gagang golok biasanya melengkung seperti ini dan ada sedikit elukan di sini. Ini ada namanya, yaitu lengkungan ini disebut dengan lunggu. Lunggu, ini lunggu. Kemudian ada bagian yang bulatnya seperti ini. Ini disebut dengan nama jengkolan. Juga ada yang nyebutnya ini adalah pendul. Ini pendul. Atau kalau di Pasundan itu jengkolan. Kemudian ada lengkungan di dalam sini, di bagian dalam, yaitu namanya eluk. Dan fungsi dari eluk ini adalah jika dipegang ini sebagai pengait di jari kelingking. Ini tidak mudah lepas, jadi terkunci di sini. Kemudian ada juga gagang yang memakai selut atau ring. Kebetulan untuk di gagang ini tidak pakai,
Itu di sini ada cincin biasanya. Kalau yang pakai ring itu namanya selut. Contohnya seperti golok ini. Gagang tapi dilengkapi dengan atau dipasang selut atau ring. Fungsinya ini biar memperkuat gagang biar tidak cepat rusak. Demikian nama dari bagian perah atau gagang. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan bagian sarung atau sarangka atau warangka. Kita lanjut ke bagian sarung. Sarung disebut juga dengan sarangka atau warangka. Ini sarangka golok. Sarangka golok terdiri dari yang paling atas ini adalah namanya gegedong. Gegedong ini bagian atas golok, dimana ada lubangnya untuk memasukkan golok, yang fungsinya ini sebagai pengunci dari gagang. Karena gagang ini kan sambungan, ini sebagai kuncinya di atas. Kemudian ada bagian yang namanya di sini simet meting. Simet meting itu kalau bahasa Sunda itu berarti simet adalah belalang, kalau meting itu namanya nginep atau tidur. Kalau kita melihat belalang nempel di kayu atau di pohon, itu kurang lebih bentuknya diam seperti ini. Ya, fungsi dari simet meting itu sendiri, dia sebagai cantolan untuk tali, dimana di sini ada lubang, masukkan ke sini tali untuk diikat di pinggang. Kita lanjutkan ke bagian yang lain, yaitu ini ada tali seperti ini namanya simpai. Ini ada beberapa tali di sini. Simpai. Fungsinya simpai adalah tali pengikat antara dua bagian kiri dan kanan ini, menyatukan menjadi satu bagian seperti ini atau jadi sarung. Dan yang paling bawah ini disebut pepet, sama halnya dengan yang atas, fungsinya sebagai kunci di bagian bawah dari sarangka. Dan itu kurang lebih nama-nama dari bagian sarangka golok. Selanjutnya kita akan coba sampaikan untuk bagian bilah. Baik, untuk bagian bilah ini ada beberapa nama di sini. Yang pertama, bagian yang nancap ke perah. Di sini ada yang masuk ke perah. Di sini itu namanya paksi. Paksi. Dia penyambung antara perah dan bilah. Kemudian di sini
ada bagian yang tumpul di sini. Di sini tumpul untuk pengaman jari. Jika kita sedang memainkan, ini fungsinya sebagai pengaman juga biar jari kita tidak langsung tersentuh dengan yang bagian tajam. Ini namanya kenit atau ricasso. Bagian aman ini namanya kenit atau ricasso. Kemudian untuk bagian ini semuanya bagian bawah ya. Ini disebut bagian beteng. Bagian beteng ada juga kata lain yaitu seseket. Seseket ini bagian beteng atau seseket. Seseket artinya adalah tajam, bagian tajam golok. Lawan dari beteng yaitu tonggong. Kalau beteng berarti perut atau seseket, kalau tonggong berarti punggung. Punggung golok, bagian tumpul, ini namanya tonggong. Tonggong golok. Untuk bagian tengah atau lebar ini namanya adalah dampar. Dampar atau dampet. Ini bagiannya. Dan di ujung golok itu ada lengkungan. Lengkungan dari sini ke sini, ini namanya curug. Ini curug, lengkungan ini. Dan yang terakhir untuk yang paling ujung ini adalah congok. Congok artinya ujung, fungsinya untuk menusuk ya. Demikian untuk bagian bilah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita lebih mengenal golok. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah golok kita. Dan setelah kita kenali, maka kita akan lebih mencintai golok dan seni golok Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk para pecinta golok Indonesia. Karena golok adalah warisan dari leluhur bangsa kita. Mari kita lestarikan budaya kita dan kita cintai. Sampai ketemu di tayangan-tayangan AWP Halimun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.